Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, kita ambil sejarah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sa'labah adalah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Sa'labah ini orang yang sangat miskin di antara kalangan sahabat Nabi ketika itu. Saking miskinnya Sa'labah ini, dia dan istrinya tinggal di gubuk derita. Sa'labah mempunyai cuma satu kain untuk sembahyang, untuk beribadah, untuk solat, cuma satu dalam rumah tangganya. Sehingga Sa'labah ini ketika ingin melakukan ibadah, solat, pergi bersama Nabi, maka Sa'labah ini akan cepat-cepat pulang, karena istrinya menunggu dan menanti Sa'labah, yaitu bergantian memakai kain sarung yang cuma satu di dalam rumah tangga mereka. Begitulah seorang sahabat Nabi yang sangat miskin ketika itu. Lalu hari demi hari Sa'labah ini ingin, yaitu terpikir di hatinya, terpikir di pikirannya, ingin menjadi orang yang kaya raya. Karena kehidupannya serba susah, sehingga dia ingin menjadi orang yang kaya. Maka Sa'labah ini meminta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah aku ini. Aku ingin menjadi orang yang kaya raya, ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau ingin kaya?" Lalu Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin kaya, aku ingin bisa sembahyang, yaitu dengan tenang, sehingga istriku juga bisa tenang di rumah melaksanakan ibadah kepada Allah." Lalu Nabi SAW, "Wahai Sa'labah, pulanglah. Doamu belum aku mintakan kepada Allah." Lalu Sa'labah pulang ke rumahnya dengan sedih hati. Lalu Nabi SAW melihat kehidupan Sa'labah ini, yaitu dengan kemiskinan namun tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang datang ke masjid, belum waktunya azan sudah datang. Tiap waktu Sa'labah ini aktif, selalu datang berjamaah bersama Nabi SAW. Sehingga kemudian harinya Sa'labah ini datang juga kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin meminta kepadamu, doakanlah aku ya Rasulullah, agar aku ini menjadi orang yang kaya raya, sehingga aku tenang dalam beribadah kepada Allah, tenang ekonomi rumah tanggaku, tenang nyaman dalam beribadah." Lalu Nabi SAW mengingatkan, "Wahai Sa'labah, pulanglah. Doamu akan belum aku ijab, belum aku mintakan kepada Allah." Itu yang dijawab baginda Nabi SAW kepada Sa'labah. Lalu keesokan harinya, ketiga kalinya Sa'labah ini mengumpat kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang dermawan, aku ingin menjadi hidup senang, ingin menjadi kaya raya, sehingga aku mudah berbuat kebaikan, mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, datang tiap waktu dalam melaksanakan ibadah solat berjamaah ke masjid, ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW mendoakan Sa'labah ini, sahabat Nabi. Setelah didoakan Sa'labah ini oleh baginda Nabi SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menghadiahkan satu ekor kambing kepada Sa'labah. Diberikan kambing satu ekor yang betina, sehingga hari demi hari Sa'labah ini sibuk dengan kambing yang dipeliharanya, sehingga berternak
mengembala kambing setiap harinya, Sa'labah ini pergi ke padang pasir yang tandus. Lama kelamaan kambing yang dipelihara oleh Sa'labah ini menjadi beranak pinak, menjadi puluhan ekor. Dan Nabi ketika itu melihat sahabat-sahabat Nabi, wahai sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, kenapa Sa'labah jarang ke masjid? Kenapa Sa'labah sekarang ini terlambat ke masjid? Lalu para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, bukan Nabi tidak tahu, akan tetapi agar sahabat mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh Sa'labah, sahabat baginda Nabi ini. Wahai Rasulullah, kata para sahabat kepada Nabi, Sa'labah sekarang sudah sibuk dengan ternaknya, sibuk dengan gembalanya, sibuk dengan hewan yang ia miliki, sehingga lalai dia, tertinggal dia ingin berjamaah ke masjid, ya Rasulullah. Lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah, yaitu waktunya zakat mal, ataupun datanglah waktunya membayar zakat harta ataupun zakat hewan ternak. Karena hewan ternak Sa'labah ketika itu sudah mencapai 40 ekor lebih. Lalu Nabi SAW mengutus para sahabat menemui Sa'labah. Lalu sahabat pergi mendatangi Sa'labah ini. Wahai Sa'labah, kami diutus baginda Nabi SAW ingin meminta zakat hewan kurban, zakat hewan, zakat harta, karena hewan yang engkau miliki sudah memenuhi syarat dan nisabnya. Lalu Sa'labah mengatakan kepada para sahabat, wahai kawan-kawanku, wahai saudaraku, kalian diutus baginda Nabi SAW datang menemui aku, ingin mengambil upah dari harta dan hewan ternakku ini. Ini semua adalah jerih payahku, ini semua adalah usahaku, maka aku tidak mau membayar pajak ataupun zakat harta ataupun zakat mal ataupun zakat hewan ternak, karena semua yang aku lakukan ini adalah jerih payahku. Lalu ketika itu juga para sahabat pergi menemui Nabi, ya Rasulullah, Sa'labah tidak mau membayar zakat hewannya, tidak mau mengeluarkannya, ya Rasulullah. Dia mengatakan ini semua jerih payahnya, ini semua adalah karena kesungguhannya, karena kehebatannya dalam beternak, sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat, ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, celakalah Sa'labah. Sampai baginda Nabi SAW wafat, para sahabat tidak mau menerima yaitu zakat hewan ternak Sa'labah. Sampai di sahabat Abu Bakar, Umar, dan kepada sahabat Utsman bin Affan. Di waktu menjabat sahabat Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang ketiga, disitulah Sa'labah meninggal dunia. Dan tak mau Utsman bin Affan, sahabat Nabi ini, tidak mau menerima zakat mal dari Sa'labah tersebut. Oleh karena itu, apa yang kita ambil pelajaran dari cerita sahabat baginda Nabi SAW ini, wahai saudaraku? Ketika kita mempunyai harta yang cukup, ketika kita mempunyai, dititipkan Allah rezeki baik hewan maupun harta, maka jangan kita lupa untuk membayar zakat, mengeluarkan zakatnya. Jangan lupa kita untuk berinfak dan bersedekah. Agar apa? Agar harta kita berkah, agar harta kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.